Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinargebi Wulandari, NIM D1B1200023, Program Studi S1 Farmasi, Universitas Megariski Makassar. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Yang mana di sini saya akan membahas tentang ilmu farmasi, definisi farmasi, sejarah farmasi, pendidikan farmasi, obat, resep, dan bisnis farmasi. Farmasi adalah jurusan yang mempelajari segala hal tentang obat, mulai dari bahan kimia yang ada di dalamnya, proses pembuatan obat, proses pengemasan obat, fungsi dan kegunaan obat, sampai cara distribusi dan pengelolaan stok obat. Singkatnya, segala hal tentang obat akan dipelajari di sini. Jadi, seorang ahli farmasi itu bertanggung jawab untuk memberikan obat yang tepat untuk berbagai penyakit yang sudah diagnosis dokter. Bahkan, tidak jarang apoteker menyerahkan obat yang berbeda atau dosis yang berbeda dari yang diberikan dokter setelah berkomunikasi dengan dokter tersebut. Karena ahli farmasi seharusnya paham obat lebih banyak dari dokter. Ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan sebelum masuk ke jurusan farmasi. Yang pertama yaitu farmasi butuh dasar yang kuat di bidang kimia, biologi, dan kesehatan, sehingga Anda harus suka dengan ketiga bidang ini. Yang kedua yaitu kosmetik. Kosmetik juga salah satu bidang yang dipelajari di jurusan farmasi. Yang ketiga yaitu kuliah farmasi perlu banyak praktek laboratorium. Tidak jarang praktek ini menggunakan bahan berbahaya sehingga membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi. Kemudian yaitu definisi farmasi dan sejarah farmasi. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu farmasi belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak sekali tugas. Tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Adapun tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu kefarmasian yaitu yang pertama, Paracelsus berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu mengetahui kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua, Hippocrates, yang dikenal dengan Bapak Kedokteran, dalam praktik pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga yaitu Claudius Galen, yang menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang keempat yaitu Ibnu Sina, telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, sirup, dan yang kelima yaitu Johann Jakob Weber berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Kemudian yaitu pendidikan farmasi.
Di sini, sistem pendidikan di sekolah farmasi terdiri dari 4 tahap strata. Yang pertama yaitu sarjana atau strata 1, S1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau SSI. Yang kedua yaitu profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT. Yang ketiga, magister atau strata 2, S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. Yang keempat yaitu program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Kemudian kita masuk ke obat. Obat merupakan suatu zat atau bahan-bahan yang berguna dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala, luka atau kelainan fisik dan rohani pada manusia atau hewan, termasuk mempercantik tubuh atau bagian tubuh. Adapun rute penggolongan obat yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi, bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Obat ini ditandai lingkaran biru bergaris tepi hitam. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Yaitu obat golongan narkotika. Ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut. Yang kelima, obat phytotropika. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasanya terletak pada proses penggolongan bahan herbal yang telah ditunjukkan oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik atau sampai ke manusia, sehingga dapat disertakan dengan obat modern. Yang keenam yaitu obat herbal tes standar atau OHT. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Yang ketujuh yaitu obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal tersebut terdiri dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Berikutnya yaitu resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penggolongan resep obat yang pertama yaitu obat jadi. Obat jadi adalah bahan atau panduan bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau patologi manusia yang dapat dijadikan sebagai penerapan diagnosi. Yang kedua yaitu obat paten. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten dan dibuat oleh pabrik yang memiliki hak paten tersebut. Yang ketiga yaitu obat generik. Obat generik adalah obat dengan nama resep yang tercantum dalam Farmakope Indonesia untuk zat khasiat yang dikandungnya.
Yang keempat yaitu obat generik bermerek adalah obat generik yang nama dagangnya menggunakan nama milik produsen yang bersangkutan. Yang kelima yaitu obat esensial. Obat esensial adalah obat-obatan terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan nasional. Biasanya merupakan obat-obatan yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang sering atau umum. Yang keenam yaitu obat palsu. Obat palsu adalah obat yang dibuat oleh orang yang tidak berhak menurut undang-undang. Obat yang terdaftar secara nasional atau obat sebelum diedarkan harus terdaftar secara BPOM